Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat malam. Terima kasih anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang penulisan naskah dan penyutradaraan. Ya, elemennya itu. Tetapi sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya kalian pimpin oleh siapa salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan. Baik, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, konsentrasi ya. Siap. Apa kabar? Kalian semua sehat-sehat ya? Kuota aman, kuota? Oke. Ini Agil Hermawan. Kemana? Izin. Ahmad Murandi. Oh, Ahmad Murandi. Sudah lama jadi Ahmad Murandi ya? Ya. Ali Ronggo Jumeno. Ali Ronggo Jumeno. Apa artinya Ronggo Jumeno? Nggak tahu Pak. Oh, nggak tahu. Sama orang Jawa. Amin. Anissa Naswa Putri Suroto. Oh, Anissa. Anissa dari mana? Dari Jawa. Sama, kita juga dari Jawa ya. Kita di Pulau Jawa kan? Sama-sama dari Jawa. Anissa Mahbubah. Sakit. Mudah-mudahan jag-jag ringkas ya yang sakit. Tadi siapa tadi? Hah? Anissa. Arpin. Arya. Oke. Bayu. Tidak ada. Kemana? Ya tidak ada kalau tidak ada ya. Devi Permatasari. Fajar Abdurrahman. Izin? Hilda Mutiara Rahayu. Oke, Hilda. Hilda apa kabar? Baik. Selalu senyum Hilda ya. Lisda Yanti. Sakit. Mana? Sakit. Melsa Suci Amelia. Muhammad Nabil Davi Firansah. Sakit, banyak yang sakit ya. Mudah-mudahan segera disehatkan. Nasa Sri Rahayu. Neng Sri Mulyani. Resti Nurari Pajri. Oke, Nuari ya bacanya ya. Maaf, kecepatan bacanya. Rina Ramadhani Rahman. Rina. Rizky. Izin. Robi Hanif. Izin juga. Diizinkanlah. Salma Handayani. Oke. Salma Handayani selalu tersenyum ya. Oke. Semangat ya. Selamat pagi. Pagi. Cynthia Andini. Oke. Sinta Rahayu. Mana Sinta?
Oh, oh keluar dan pergi gitu. Jangan, pergi untuk kembali, mudah-mudahan ya. Siti Keila Saripah Nur Azizah. Oh, Siti. Sudah lama jadi Siti? Tania Pamelda Rabbani. Oh, ini Tania ya. Tania sudah lama jadi Tania. Nah, udah jadi Tania aja ya. Nggak usah jadi yang lain, begitu. Ulan? Izin. Oh, izin juga. Baik. Anak-anakku sekalian, 11 broadcasting perfilman. Hari ini kita mau masuk ke materi ya. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang dari mata pelajaran penulisan naskah dan penyutradaraan film ya. Ini kemudian kan begini, apa tujuan kita meriung seperti ini? Mau belajar. Apa yang akan kita pelajari adalah bagaimana memahami analisis kerangka menulis naskah film ya. Memahami analisis kerangka menulis naskah film. Oke. Memahami itu apa memahami? Paham. Memahami. Analisis itu belajar lebih dalam, lebih paham. Nah, kerangka. Nah, yang akan Bapak bahas ini adalah kerangka. Kerangka menulis naskah film. Kerangka teh apa ya? Kerangka itu seperti kalau kerangkanya meja, apa kerangka meja? Kaki. Kemudian apa lagi? Kayu, ya kan? Itu kerangka meja. Nah, ini adalah kerangka menulis naskah film. Jadi bagaimana film itu menulis naskahnya seperti apa? Kerangka-kerangkanya, tahapan-tahapannya, kayak gitu. Kan ini juga tidak ujug-ujug jadi meja, pasti dirangka dulu, ya. Seperti kerangka tubuh. Kerangka tubuhmu apa? Tulang, tulang tangan, tulang kaki, baru dinamakan dengan kerangka tubuh, atau namanya, oh ini siti misalnya. Siti itu kan bentuk kerangka utuh, ya. Nah, siti kan ada siti ya. Oke. Memahami analisis kerangka menulis naskah film. Kemudian kita mau masuk ke ini. Jadi menulis naskah film itu perumusan ide, tema, logline, basic story, sinopsis, treatment, skenario, bentuk format naskah, jenis naskah, struktur penulisan, pengembangan ide penulisan naskah. Nah, kamu target-targetin seperti ini. Ada lagi kesananya itu breakdown, penyutradaraan, analisis storyboard, perumusan fotoboard, videoboard atau reka adegan. Nanti Bapak kasih contoh-contohnya. Pemahaman look, mood film. Look itu apa? Tampilan. Nah, tampilan. Jadi kalau dalam bahasa kalian teh vibe. Tahu vibe? Apa? Suasana, ambience. Nah, gitu ya. Kemudian sininya
hunting lokasi, perumusan director shot atau shot list, blocking pemain. Nah, ini blocking. Blocking itu keadaan tertentu, itu blocking ya. Seterusnya sampai ke kamera. Nah, naskah film itu merupakan dokumen tertulis yang berfungsi sebagai panduan dalam proses pembuatan film. Jadi nggak ada film yang dibuat tanpa naskah, gitu ya. Mengandung cerita lengkap, dialog, deskripsi adegan dan instruksi pengarahan untuk sutradara, aktor dan kru produksi. Ya. Naskah film bertujuan menyampaikan visi kreatif penulis dan memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana film akan direalisasikan secara audiovisual. Nah, ini deskripsi adegan, pengarahan film, instruksi pengarahan khusus, karena nanti di naskah film itu akan ada pengarahan khusus, misalnya arah kamera itu angle-nya mau dari mana, apakah close up, apakah shot, apakah scene. Itu ditentukan di naskah, ya. Kemudian, nah ini kita masuk ke sini. Yang dimaksud dengan kata Bapak tadi apa? Kerangka naskah film itu ya ini. Bentar. Aduh. Kerangka naskah film. Nah, segini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ini yang atasnya tahapan membuat naskah film. Apakah kalian tertarik membuat film? Menurut kalian film itu harusnya bagaimana? Kenapa tertarik terhadap film? Apa ekspektasi kalian terhadap film itu bagaimana? Coba, kenapa harus buat film? Apakah karena kalian jurusan produksi film? Pernahkah kita berpikir seperti itu? Kenapa harus buat film? Kenapa film? Kenapa tidak produksi kehu? Produksi meja, produksi kursi. Kenapa harus film? Ya. Nah, karena film ini adalah seni terakhir. Ya. Seni terakhir. Jadi penyempurna dari seni adalah film. Kalau seni lukis adalah seni gambar. Kalau seni tari adalah seni gerak, kalau seni musik adalah seni bunyi. Apalagi kalau seni patung adalah bentuk pahat, kalau seni terakhir adalah film. Di film semua ada medium seni. Film adalah medium seni, medium kebudayaan. Nah, yang menjadi urusan adalah bagaimanakah membuat film? Kumaha carana nyieun film? Kan gitunya. Kumaha carana nyieun film? Itulah tujuan kalian belajar. Bagaimana cara membuat film? Nah, tahapan-tahapannya, caranya yang
sudah baku dan sesuai yang sudah-sudah, kemudian berdasarkan ilmu akademis, ya, rata-rata membuat film seperti ini dimulai dari ide, ya. Kemudian premis, kemudian logline, kemudian sinopsis, kemudian treatment, kemudian step outline, baru menjadi naskah, ya. Nah, nanti naskahnya akan seperti ini. Nah, ini ada contohnya. Tuh. Ini sudah jadi naskah. Ini naskah. Naskah harus seperti ini. Sebundel, lengkap dengan di situ ada breakdown, ya. Nanti akan Bapak tampilkan breakdown dan seterusnya. Tapi naskah film itu seperti ini bentuknya, sesuai halaman, sesuai cara ini hurufnya, tipe fontnya berapa, marginnya berapa, kemudian tahu tipe font apa? Seperti Times New Roman, Arial. Nah, ini naskah itu harus pakai Courier New, Kurir. Nulisnya itu Courier, Kurir, gitu ya. Nah, harus Courier New seperti ini. Baru ada ke sini ada namanya INT, artinya interior. Ini kamar Agus artinya set. Ini malam artinya suasananya malam atau night. Ada night, ada day nanti, ya. Kayak gini. Oke. Naskah. Nah, sekarang kalian mesti paham. Target kita pertemuan hari ini kita akan fokus ke ini dulu, ide, ya. Baru ke premis. Nah, apa yang disebut dengan ide? Ide itu apa? Coba. Apa yang disebut dengan ide? Barangkali ini siapa namanya? Sinta. Apa itu ide? Oh, ini. Apa itu ide? Coba, ini pertanyaan memantik, ya. Jawab sesuka hati. Apa yang kamu tahu tentang ide? Sebelum Bapak jelaskan apa itu ide. Boleh? Pikiran, Pak. Pikiran. Boleh. Apa lagi? Hah? Ada lagi? Gagasan. Apakah ide itu kecil? Sangat kecil. Sangat otentik, sangat sepele. Ya. Dan itu bisa berasal dari mana saja. Nah, ide itu artinya gagasan. Gagasan atau semacam keinginan atau upaya. Kamu cita-citanya mau bikin film apa? Gitu. Oh, Pak, saya mau bikin film seperti apa, drakor misalnya. Nah, seperti apa ide-idenya? Kenapa mesti buat cerita film seperti drama Korea yang percintaan, percintaan, kemudian rumah tangga, persahabatan. Nah, itu merupakan
ide, ya. Ide atau gagasan. Nah, apa yang terbayang oleh kalian ketika mendengar kata gagasan? Sebentar, kamu ini, kalian semua ini satu, siapa ini? Tania, Neng Sri, semua, ini adalah ide gagasan orang tuamu. Ya, ibu bapakmu ketemu, jadi film, hasil gagasannya adalah kamu. Nah, bikin film itu seperti itu. Kamu sebentar, mau bikin film apa ya? Ngelihat melong gini, lihat teman kamu, oh, apa yang gagasan dari sini? Wajah seperti ini, teman kamu siapa namanya? Arya. Ah, film India, si Gana film India. Ah, coba kamu lihat. Siti. Idenya film apa? Hah? Ah, kamu lihat ini apa? Pensil. Ah, nyen film teh judulna Pensil. Gagasannya pensil, idenya pensil. Nanti dikembangkan menjadi premis dan berwujud menjadi film judulnya Pensil. Atau pas kamu gini di jalan ke sekolah, di rumah ke sekolah, tiba-tiba di jalan teh lempang jeduk weh najong batu. Aduh, iya. Nah, apa tadi? Judulnya batu. Batu bisa jadi ide. Ya, gitu. Paham? Apapun, makanya ide itu berasal dari keseharian, kisah hidup. Tadi di jalan nemuin batu, tidak jadi marah-marah atau ditenggel batu kan sakit. Ah, ajong ku batu teh si batu ieu ku aing dijadikeun ide film. Nah, judulnya Stone misalnya. Batu misalnya, kan bisa seperti itu, ya. Mau lihat contoh film yang judulnya Batu? Boleh? Oke. Batu. Nah. Batu. Ada nggak? Ah. Mana tadi stone? Nah, ini. Oh, bapak tadi di jalan, ya. Cuma segitu. Nah, coba kita lihat lagi yang lain. Ini
Oh ya, sesudah ide nanti kita mau bikin ini ya, premis. Ya, Bapak kayaknya jelasin dulu premis deh. Nah, premis adalah pernyataan atau pertanyaan yang mendasari gagasan. Jadi premis itu seperti gini. Kalau tadi idenya batu, premisnya adalah bagaimana kalau orang menemukan batu di jalan. Jawabannya adalah tersandung, tadi kumaha ya tadi, cuek. Lalu ada orang yang orang buta malah mengamankan supaya ente tersandung. Kan inti dari film tadi seperti itu ya. Kenapa dibiarkan batu kalau mencelakai? Sudah kamu menayangkan atau menonton film ini, kira-kira apa ide dan premisnya? Ya, siap? Nah, nanti boleh ditulis ya, boleh ditulis ide dan premisnya. Silahkan ditonton. Ini hanya 4 menit. Dengan nilai di sini terdapat menjadi suatu pertempuran antara pejuang republik dengan budaya. Dan di drama itu lahir tokoh nasional, pahlawan nasional melakukan gugatan yang berbeda. Dan bangsa yang besar itu bangsa menghajar jasa pahlawan. Makanya salah satu kita harus tahu nilai-nilai perjuangan dan yang disimbolkan tempat itu memiliki nilai yang pantai jauh mampu masuk mas mengenai kamu kebetulan supaya kamu tahu mas. Masa sih? Keras banget ya. Ini makin jauh.
Gitu. Contoh film Ide dari Batu. Nah, kalian coba tuliskan di lembar LKPD, lembar kerja siswa. Nah, ini satu-satu bagi ke tempatnya. Jadi menonton, merekam, pikirkan, tuliskan idenya. Apa sama bapak jadi semperin. Tulis nama, jawabannya isi di belakang halamannya ya. Tania, silakan. Nggak apa-apa, Dik. Oh, udah. Ini tuh, siapa yang belum? Sok, bagiin sama Neng. Bagi Neng. Yang belum kebagian? Sudah? Oke. Sebelum menuliskan ide dan premis yang berdasarkan film yang Bapak tadi tayangkan itu, yang Bapak buat sendiri, boleh kalian ini dulu break, minum dulu. Ya. Sambil ice breaking. Selamat sore. Pagi. Silakan minum. Silakan minum. Boleh minum dulu ya. Ini musimnya sedang lagi panas-panasnya. Kasih nama kelas. Tadi jadi di sini anak-anak ngisinya. Judul film tadi apa? Waktu, ide apa? Premis apa? Nah, sebelum ke sana kamu boleh ngegosip atau diskusi lah. Cik, kumaha film tadi itu orang teu ngarti. Nah, coba tanya. Nah, nanya ke orang pantatnya nonton. Pikiran we, kan gitu. Nah, silakan. Boleh diskusi. Boleh diskusi. Jawabannya ditulis di sini ya. Hanya dituliskan ide dan premis. Ya. Oke. Boleh ngobrol. Bebas. Bebas. Jadi dikasih nama dulu. Iya. Terus buat tadi Kelas. tulisnya di sini. Di belakangnya di sini aja, belakangnya ini. Lembar ini di belakangnya. Ini sama premisnya. Ya. Ya. Jadi Bapak ingatkan sekali lagi. Ide itu gagasan kayak tadi kan. Nah, yang namanya premis ini agak panjang, harus ada pertanyaan pemantik dan jawaban dari pemantik itu. Kayak tadi Bapak, kenapa tadi judulnya Stone, gitu kan? Ya, kayak gini. Contohnya, nah, ide ini premis. Ya, ntar ini contoh-contoh yang sudah jadinya ada Ide film tadi. yang premis, misalnya dari film tadi Premisnya pertanyaan. Setun ya. Film tersebut bisa jawab pertanyaan. Ntar panjangan. Orang mau jawab pertanyaan. Aku tuh di mana batu suatu. Wah,
Harusnya tayang ini dulu Nah, ini contoh premis. Kalau ini dari film Sarupna, pernah nonton kan? Yang waktu uji kom itu ya. Nah, Sarupna, premisnya adalah bagaimana jika nonton TV menjelang maghrib ketiduran. Jawaban dari premisnya adalah nyekek serangan gitu, ya kan? Atau ujungnya serangan kematian, tapi ditulis ini. Nah, nanti tulisan-tulisan ini kan jadi adegan, jadi scene, jadi shot. Menonton TV ada adegannya kan? Maghrib ada kan? Ketiduran ada. Matinya mana? Ini serangan mematikan, kematian. Huruf-hurufnya ada. Setiap kalimat ini akan menjadi scene, akan menjadi shot, akan menjadi act, atau akan menjadi adegan, akan menjadi babak. Nah, yang sekarang kalian kerjakan adalah ide dari film yang tadi, Watu, dan premisnya. Berarti premisnya harus berbentuk bagaimana ya, apa ya. Premis itu misalnya bagaimana cara saya anak kampung terbang ke Amerika dalam waktu 3 detik. Jawabannya kekuatan super. Pakai After Effects itu 1 menit juga selesai. Ya, silakan. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, minimal 1. Nah, kenapa ini 2? Kenapa ada yang 3? Ini untuk pengembangan. Jadi saat sekarang kalian buat satu, nah pertemuan berikutnya itu bisa nambah lagi. Kamu kan bisa berimajinasi lagi dari waktu itu apa. Kayak tadi juga gitu ya. Nah, jadi sekarang fokusnya belajar dulu membuat ide, premis dari film Watu. Bukan ide sendiri ya. Nanti ide sendiri ada waktunya. Latihan dulu itu, latihan menonton film Watu. Oh, berarti idenya ini, berarti premisnya ini. Nah, silakan. Ya. Boleh berpikir sambil minum dulu, sambil apa boleh, ya. Silakan. Silakan diskusikan dulu dengan kelompok, dengan teman-temannya, diskusi, ngobrol yang kenceng aja. Boleh dengan bahasa Indonesia campur, lebih baik dengan bahasa Indonesia boleh, silakan. Ya. Nanti diskusikan kira-kira film Watu yang tadi ditonton bersama itu apa idenya, apa premisnya. Perkiraan saja, ini bukan matematika. Ya. Pasti jawabannya akan berbeda-beda, tergantung bagaimana kamu menonton gitu ya. Waktunya 5 menit, silakan. Ini film yang lain ya. Kalau film ini kan beda waktu itu. Nah, ide berasal dari cerpen, premis, pernyataan atau pertanyaan yang mendasari gagasan. Premis itu. Makanya tadi bagaimana jika, apa yang terjadi seumpama jika. Jadi imajinasi premis itu. Ya.
pengembangan imajinasi dari ide. Bentuknya akan premis itu dimulai dari pertanyaan, kemudian kamu tulis jadi ide, premis, nah isi premis itu dengan jawabannya, ya, dengan jawabannya seperti ini, seperti ya. Batu adalah seni. Benar, iya. Kira-kira gitu kan. Itu kan hanya imajinasi. Itu acting kan? Ya boleh. Sesuai apa yang kamu lihat, kemudian tulis. Gitu. Bagaimana jika? Lalu jawab. Pan ini bagaimana jika tidur sore-sore sebelum maghrib, erup-erup, jawabannya kayak gitu. Nah dari waktu apa pertanyaan premisnya? Yang tadi waktu. Silakan. Kenapa juga itu juga berkenalan karena dia Boleh diskusi? Sama boleh Pak? Sama boleh ya? Ya, untuk sementara boleh, karena filmnya juga sama kan? Nah, itu harusnya dari sisi berbeda. Jangankan dengan yang nonton, dengan yang buatnya saja akan berbeda. Ini kan Bapak yang buat, akan berbeda nanti. Itulah otentiknya ide dan gagasan, ya. Kenapa batu? Karena batu adalah seni karya tunai. Jadi orang itu kenapa batu? Karena batu adalah ciptaan Tuhan. Kenapa batu? Ini dia premis. Jawaban dari premis. Jawaban dari premis. Mudah dia. Jawaban dari premis. HP ada Di mana? dari titik dia. Titik dua. Karena batu adalah seni yang juga buat Tuhan. Yes. Kita makan di sana. Saya ini karena kalau hujan di saya di sekarang mana nih? Hanya dari batu, kecil ya.
mendengarkannya. Nggak apa-apa, tuliskan semengalirnya kalian. Ini bukan apa ilmu pasti, ini ilmu imajinasi ya. Film itu ilmu imajinasi. Bagaimana Bapak itu? Bisa mengangkat batunya. Oke, iya boleh. Nggak ada yang salah semua, nggak ada yang salah. Yang salah itu yang kosong aja. Oke, kita cek salah satu kelompok, salah satu perwakilan dulu. Dibacakan, kira-kira apa? Neng, boleh, silakan. Di sini Sambil berdiri, ngacung dulu. Boleh berdiri, boleh berdiri. Berdiri, ya. Dipegang itu. Nah. Dibacakan ke sana. idenya batu ajaib. Premisnya, bagaimana Bapak itu bisa mengangkat batunya? Yang kedua, kenapa pemuda tadi tidak bisa mengangkatnya? Jawabannya, yang satu adalah karena Bapak itu mengangkatnya dengan tenang. Yang kedua, jawabannya karena para pemuda tadi mengangkatnya dengan penuh emosional. Oke, cukup, kasih. Selamat malam dulu. Selamat malam. Ada lagi yang mau dibacakan dari kelompok ini? Silakan. Sama boleh? Oke, silakan. Premisnya, idenya batu. Premis, kenapa batu tersebut susah diambil? Jawabannya, karena batu itu dianggap batu ajaib. Sudah. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Selamat malam. Kasih selamat malam ya. Nah, seperti itu yang dinamakan dengan premis. Idenya adalah batu. Premisnya adalah bagaimana jika batu itu berat. Gitu kan, kayak tadi. Nah, jawabannya, dan jawaban ini menjadi controlling idea. Bukan berarti premis itu dijawab dengan karena. Bagaimana jika batu itu berat? Jawabannya langsung saja, batu ajaib. Makanya tadi ada pesan di film itu, apa tadi? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Berat bagi sebagian, bisa juga ringan bagi sebagian. Relatif lah, kayak gitulah kira-kira ya. Itu pelatihan dari film Watu. Kita masuk ke latihan berikutnya. Ke film buku mana buku ya? Nah, karena tadi pas ada pulpen di situ, jadi kayaknya bikin film judulnya pulpen. Nah, ada film judulnya batu. Buku. Tadi batu sudah. Sekarang ke film buku. Jadi sesederhana itu ya, ide itu kecil sekali ya. Nggak usah yang judulnya misalkan bahasa Inggris anu kamana karo kumaha we lah nu siga bahasa-bahasa nu film-film ini yang kebanyakan. Nah, bisa dari ide yang sederhana, kecil, orang tidak mengapa apapun, nggak kepikiran, kemudian jadi ide ya. Seperti contoh film ini, film buku, The Book ya. Nah, film ini
eh, dibuatnya sekitar ada 10 tahun atau 15 tahun yang lalu kayaknya. 10 tahun lebih. Karena teknologinya belum ada, teknologi TikTok belum ada, teknologi teknologi yang sekarang, ya. Kameranya juga dengan kamera-kamera DSLR, ya, belum ke 4K waktu itu di 10 tahun atau 15 tahun yang lalu lah kira-kira, ya. Fokus, lihat frame per frame-nya, cara pengambilan gambarnya, lihat ceritanya apa, bunyinya, musiknya, dialognya apa, lihat.
Ini dari judulnya buku, ya. Sama seperti tadi. Kira-kira menurut kalian boleh mengungkapkan apa ide dari buku? Ya, silakan. Ada yang mau memaparkan apa idenya, kemudian apa premisnya? Silakan. Atau mau ditulis dulu? Tulis lagi, biar latihan ya. Ya, silakan tulis dulu, boleh. Nah, premis di sininya jangan jawab, tapi controlling idea namanya itu. Jadi jawaban itu berupa untuk mengontrol ide, controlling idea, karena jawaban ini nanti berkaitan dengan idenya. Yuk, yang jawab itu ditulisnya controlling idea. Mana jawaban? Nah, garis miring, controlling idea. Ide. Nah, karena kan gini, dari sini misalnya batu ajaib, ini jawaban ini kan dari sini, dari premis. Nah, ini jawaban ini akan menjadi kontrol ke sini. Karena kenapa? Kontrolnya ya Bapak itu mengangkat dengan tenang. Yang diangkat adalah ide, batu. Gitu ya. Permainannya seperti itu. Kalkulasinya ya, rumus-rumusnya lah. Nah, sekarang coba dari debu. Ini tanpa dialog filmnya, tanpa dialog ya. Dia hanya ada narasi. Ya, ini film naratif atau visual boom, gitu ya. Silakan, boleh diskusi dulu. Waktunya 3 menit atau 5 menit lah. Boleh ngobrol dulu, diskusi dulu, minum dulu juga boleh, santai saja. Buat kalian nyaman untuk mengeluarkan isi pikiran menjadi ide dan premis dari film Debu. Sudah cukup? Oke. Sebelum kalian nanti perwakilan kelompoknya berdiri membacakan ide dan premis yang dari Debuk, Bapak mau kasih dulu kesimpulan materi yang dari ide dan premis supaya kalian ingat dan keseluruhan atau semacam kesimpulan dari materi ini ya. Ini ada dalam bentuk video tutorial dari
Pusbang Film dari Kemendikbudristek, ya, seperti ini. Ini tayangan materi saja. Pernah nonton ini? Ini masih materi. Jadi apa yang tadi Bapak omongkan tentang ide dan premis, ini materi, ini ilmu. Tuh, filmnya judulnya Siti. Halo, kali ini kita akan membahas bagaimana cara menulis skenario film bersama saya, Edi Tanyo. Apa itu skenario? Skenario adalah blueprint atau kerangka tulisan yang terdiri dari ide dan gagasan, ruang dan waktu, tokoh, aksi, dialog, dan juga alur cerita. Skenario akan menjadi acuan bagi para pekerja film, yaitu produser, sutradara, juru kamera, aktor, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam produksi film. Sebelum menulis skenario film, harus dipahami bahwa film mempunyai berbagai macam bentuk atau genre. Ada drama, komedi, horor, action, dan lain sebagainya. Jadi, kita harus menentukan genre apa yang akan kita pilih. Ide pokok atau premis adalah satu kalimat perenungan, kesimpulan filosofis, atau pesan yang ingin disampaikan pembuat film. Maaf, salah pencet. Tokoh, aksi, juru kamera, skenario akan tulisan yang terdiri dari ide dan gagasan, Sini ya. ruang dan waktu, tokoh, aksi, dialog, dan juga alur cerita. Skenario akan menjadi acuan bagi para pekerja film, yaitu produser, sutradara, juru kamera, aktor, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam produksi film. Sebelum menulis skenario film, harus dipahami bahwa film mempunyai berbagai macam bentuk atau genre. Ada drama bentukan, pesan yang ingin disampaikan. Nah, ini ide pokok kalimat perenungan, kesimpulan filosofis atau pesan pembuat film kepada penonton. Jadi premis. Jadi bukan kayak tadi ada pertanyaan kemudian dijawab dengan karena, bukan seperti itu. Premis dengan jawaban. Ini bukan. Jadi perenungan kesimpulan filosofis itu pertanyaannya adalah pertanyaan filosofis, ya. Kenapa? Nah, kenapa batu berat? Jawabannya batu ajaib. Itu sehingga jadi gambarnya batuna tiba-tiba muncul yang kayak tadi film batu. Nah harus seperti itu antara membangun premis dari ide judulnya batu kayak tadi ya. Pembuat film kepada penonton tentang siapa atau Jalan pulang. Logline merupakan rumusan kalimat tentang siapa atau karakter yang mempunyai keinginan dan ada hambatan apa untuk mencapai tujuan. Ini contoh logline. Jadi, logline adalah inti dari sebuah cerita. Nah, logline. Yang Ada. kedua,
Beda sama sinopsis. Latar. Latar adalah tempat dan waktu berlangsungnya cerita. Nah, latar film Latar waktu memiliki Indramayu. makna sosiologis seperti adat istiadat, Nah, ada. agama, ideologi, teknologi, dan lain sebagainya. Latar tidak selalu mengacu pada tempat dan waktu yang realistik. Pada film fiksi ilmiah, latar bisa bersifat imajiner. Nah, imajiner. Penokohan Liar. adalah upaya menampilkan gambaran dan watak para tokoh dalam sebuah cerita. Ada protagonis, ada antagonis. Kedudukan para tokoh ini adalah yang paling penting dalam sebuah cerita. Yang keempat adalah basic story. Basic story adalah garis besar cerita. Di dalam basic story terdapat latar, pengenalan tokoh, apa permasalahan yang dihadapi si tokoh, bagaimana mengatasi permasalahan, gambaran hambatan yang dihadapi si tokoh, dan diakhiri berhasil atau tidaknya si tokoh menyelesaikan permasalahan. Yang kelima adalah plot atau alur cerita. Plot atau alur cerita adalah peristiwa-peristiwa yang disusun sedramatik mungkin untuk mencapai efek tertentu bagi penonton. Ada dua plot. Yang pertama adalah plot linear. Plot linear adalah peristiwa-peristiwa yang disusun berurutan berdasarkan waktu. Sedangkan plot non-linear adalah peristiwa-peristiwa yang disusun tidak berurutan berdasarkan waktu. Yang keenam adalah sinopsis. Sinopsis adalah pengembangan dari basic story. Sinopsis merangkum rangkaian peristiwa atau adegan yang dibutuhkan dalam film. Yang ketujuh adalah membuat treatment. Treatment adalah kerangka skenario di mana sinopsis dikembangkan dengan penjelasan yang lebih detail. Penuturan dalam treatment sudah berupa penuturan filmis. Dalam treatment sudah terdapat deskripsi tempat dan waktu berlangsungnya adegan. Nih, Bapak kasih contoh pengembangan dari ide, premis, dan kemudian menjadi treatment. Ini yang film Kaburangan 11 BP 12 BP 2. Ya. Nah. Ini. Bisa nggak baca ini? Ini apa? Ini nomor, ini SC sin, ini EI. EI itu eksterior, interior, D per N, day or night. Ini set, rumah, lokasi, kamar. Sen deskripsi, Agus duduk, karakter itu cash. Nah, extras, wardrobe, sampai ke ada foto-fotonya mana ya? Oh, di sini. Ya, ini treatment. Nah, ini juga sama, berawal dari ide dan premis. Tuh. Ini kenal nggak? Si Agus. Oh, duduk. Ini jadi si Agus dulu. Nggak apa-apa dipoto sama perempuan. Tapi pakai nama di sini Agus. Jadi untuk pengadeganan, treatment. Ambil HP, membawa HP, bermain Mobile Legend. Ya. Sampai sini. Ban kempes tuh, mereka adegan. Ya. Seperti itu. Nah, sekarang
premis yang kalian buat yang kayak tadi itu menjadi ini dibikin 5 babak atau 5 X1, X2, X3, X4, X5. Nah, per X itu, per adegan itu namanya adalah peristiwa 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, peristiwa 1 ini dinamakan dengan insiden atau penyebab. Peristiwa 2 adalah progres dari penyebab. Nah, yang peristiwa 3 adalah apa yang terjadi sesudah penyebab progres. Nah, dimunculkan di krisis. Dan yang keempat adalah klimaks. Klimaksnya yaitu ini dari film Sarutna. Kalau kasarean tiduran, ya. Nah, karena melawan Sarutna, melawan takdir, jadi kena kutukan, klimaksnya kan meninggal dia kesorangan. Nah, akhirnya ini jadi resolusi, mulanya kejang, mati, SpongeBob nyisirikeun. Gitu. Karena ini jadinya eksperimental. Tapi kalau kalian jangan dulu ke eksperimental. Kita buat dulu yang short movie fiksi, gitu ya. Nah, jadi nanti kalian berawal dari ide. Coba kita pecah dari film yang tadi ditayangan itu terakhir film apa tadi? Debu. Ya. Mana ya? Sini. Idenya apa? Buku.
dari tubuh kira-kira. Latar belakang, ya. Latar belakangnya apa? Tadi awal-awal film adegannya apa? Babak pertama. Inciting. Yang kedua adalah apa? Progress. Nah, babak kedua setelah buku dicuekin, naik apa? Tapi malah di buku itu diintimidasi, tidak dianggap, ya kan? Buku tidak dianggap. Kenapa tadi bukunya ada yang tendang, tidak dianggap, ditendang, disobek. Nah, berdasarkan dari ini, dari jawaban. Makanya ini disebut controlling idea, jawaban premis. Buku gagal, sepi. Nah, itu krisis. Krisis itu apa? Ada pertanyaan, ada jawaban, jadi pertentangan di situ. Ya, mau terjadi konflik. Konfliknya adalah si buku dicuekin, jadi galau dibiarkan, masa tidak dianggap. Si buku menjadi galau. Kemudian yang keempat adalah apa? Kelima. Apa kelima tadi? Kelimanya? Buku ngomong, ya kan? Apa ngomongnya tadi? Dialognya? Ada yang masih ingat? Si buku ngomong apa? Nah, oke, kita cek. Menang sih, menang susah, gitu ya. Buku itu kan diteliti, ngomong andal, kenapa kamu buat buku? Oh, kenapa jarang orang yang bisa buat buku? Karena buku itu dibuat dengan penuh pikiran dan penelitian dan pikiran dan yang lain-lainnya panjang. Tapi di sini diceritakan bahwa buku itu tidak dianggap. Akhirnya dia galau. Nah, klimaknya adalah komplain. Komplainnya apa? Jendela dunia. Bagaimana kamu bisa tahu informasi rangka penulisan naskah film terkait pembuatan ide dan premis? Ya. Sekarang silakan kalau ada yang kesulitan atau Pak, kelar itu ambil dana, kejelasan, di premis, terus peristiwa, mewujudkan filmnya kemana? Boleh bertanya, ya. Silakan. Kalau kita dari kelompok ini dulu. Dari pelajaran yang Bapak paparkan sekarang, apa ide pokok tadi? Ide sama premis yang dipotong, yang itu dibukukan, namanya diisi satu menit lagi kayaknya, isi refleksi. Cukup kolomnya satu-satu aja. Kalau merasa kebanyakan, kolomnya boleh satu-satu. Nah, seperti ini satu-satu boleh. Nggak usah itu. Itunya yang sudah mana? Terima kasih. Jobsitnya. Oke, terima kasih. Kalau pas adanya aja.
berarti bikin film itu di mana? Bikin film itu di mana? Hah? Susah ya? Kenapa susah? Nah, itu banyak hitam, banyak detail-detailnya, itu bukan berarti susah, tapi itu hanya proses. Nah, untuk memproses saja supaya filmnya film, gitu kan? Nah, berarti sebetulnya bikin film itu adalah gampang, ya kan? Dimulai dari ide dan premis yang sederhana yang saya buat saya tadi, dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang di sekitar kita. Jadi tidak usah bikin film yang aneh-aneh, bikin ide yang aneh-aneh ya, bikin yang sederhana. Sekarang dibereskan oleh alat tulisnya yang kalian bawa. Di air minum ketinggalan barang-barang berharganya. Jatuh ya. Nanti di perjalanan lama sampai tujuan. Ya. Silakan. Boleh cari tempat nyaman, istirahat. Selamat siang. Pagi. Handphonenya tinggalan. Oke. Handphonenya tinggalan. Iya. Oke. Oke. Canggung.